Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis 3 artikel dari kelompok kami, yang dimana analisis artikel pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Amelia Putri Prastika, dan analisis artikel kedua akan dibawakan oleh Eza Safitri, dan analisis artikel yang ketiga akan dibawakan oleh Tiwi Salindri. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel pertama. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan analisis artikel yang berjudul Need Assessment Peserta Didik dalam Bingkai Kurikulum Merdeka Belajar. Pada artikel ini, dia tuh mempunyai latar belakang bahwa peserta didik itu sering mengalami kebingungan dalam menentukan jurusan pendidikan maupun pilihan karir karena kurang memahami minat dan potensi dirinya. Banyak siswa yang memilih jurusan hanya karena mengikuti teman atau keinginan orang tuanya. Untuk mengatasi hal tersebut, guru BK memerlukan asesmen yang dapat membantu memahami kebutuhan peserta didik. Salah satunya, asesmen yang digunakan adalah teori Riasek dari George L. Holland, yang membagikan tipe kepribadian menjadi 6 kategori, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui kegunaan asesmen Riasek dalam layanan BK, membantu guru BK memahami kebutuhan peserta didik, membantu siswa mengenali minat dan potensi karirnya, dan membantu siswa untuk menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dan pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya, itu prinsip dari penelitian ini itu menggunakan prinsip teori Holland yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki tipe kepribadian tertentu dan akan lebih berkembang apabila berada pada lingkungan yang sesuai dengan minat dan serta kepribadiannya. Asesmen ini itu digunakan untuk membantu siswa untuk mengenali kecenderungan minat dan arah karirnya. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini kita tuh menggunakan pendekatan deskriptif melalui observasi, studi literatur, dan analisis kebutuhan peserta didik. Fokus penelitiannya adalah penggunaan asesmen Riasek dalam layanan BK untuk membantu siswa memahami potensi dirinya. Adapun hasil dari penelitian ini, yang dimana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa asesmen Riasek itu beneran membantu guru BK memahami kebutuhan siswa, membantu siswa mengenali minat dan potensi dirinya, dan membantu perencanaan karir siswa, mengurangi kesalahan dalam memilih jurusan, dan mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, siswa yang memahami minat potensi dirinya itu cenderung lebih percaya diri dalam menentukan masa depan karirnya. Pada analisis jurnal ini, berdasarkan jurnal ini tuh asesmen Riasek itu emang benar-benar sangat bermanfaat dalam layanan BK ya, khususnya dalam bidang karir. Asesmen ini membantu siswa untuk memahami dirinya serta membantu guru BK untuk memberikan layanan lain yang lebih tepat dan terarah. Nah, pada kesimpulan jurnal ini tuh menunjukkan bahwa asesmen Riasek itu sangat efektif digunakan untuk membantu peserta didik memahami minat, bakat, potensi karir. Nah, jadi dengan adanya asesmen Riasek ini, siswa itu dapat menentukan pilihan pendidikannya dan pekerjaan yang lebih sesuai dengan tipe kepribadiannya. Sekian pemaparan materi artikel pertama dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan artikel kedua yang berjudul Reliability and Validity of Riasek-Holland on Predicting Success Career for Vocational Students. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen Riasek
dalam memprediksi keberhasilan karir siswa sekolah vokasi. Penelitian dilakukan karena siswa vokasi membutuhkan pemahaman karir yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tipe kepribadian agar lebih siap memasuki dunia kerja. Instrumen riasat digunakan untuk membantu siswa mengenali kecenderungan kepribadian dan bidang pekerjaan yang paling sesuai. Dengan demikian, hasil asesmen diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan pilihan karir yang tepat sehingga peluang keberhasilan kerja menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu prinsip penelitian. Penelitian ini menggunakan prinsip psikometri dan teori karir Holland. Dalam teori Holland, seseorang akan lebih berhasil dan merasa puas dalam pekerjaan apabila lingkungan kerja sesuai dengan tipe kepribadiannya. Teori Holland membagi tipe kepribadian menjadi 6 tipe. Yang pertama yaitu realistik. Yaitu menyukai pekerjaan teknis atau praktik lapangan. Yang kedua yaitu investigatif, yaitu menyukai analisis penelitian dan pemecahan masalah. Yang ketiga, artistik, yaitu kreatif dan menyukai kebebasan berekspresi. Yang keempat, sosial, yaitu senang membantu dan bekerja dengan orang lain. Yang kelima, enterprising, yaitu memiliki kemampuan memimpin dan berbisnis. Yang selanjutnya yaitu konvensional, yaitu menyukai pekerjaan teratur dan administrasi. Gambaran konsep riasat yaitu siswa bertipe realistis cocok pada pekerjaan teknik, otomotif, atau mesin. Yang tipe investigatif cocok pada bidang penelitian atau teknologi. Dan yang tipe artistik lebih sesuai pada desain, seni, atau media kreatif. Dan yang tipe sosial cocok menjadi guru, konselor, atau tenaga pelayanan. Dan untuk tipe enterprising sesuai pada bidang bisnis dan kepemimpinan. Untuk tipe konvensional cocok pada administrasi dan pengolahan data. Melalui prinsip psikometri, instrumen juga diuji kualitasnya agar hasil asesmen benar-benar dapat dipercaya. Instrumen yang baik harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu yang pertama reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi hasil tes. Jika instrumen digunakan beberapa kali pada kondisi yang sama, hasilnya akan tetap relatif stabil. Yang kedua, validitas. Validitas menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, validitas berarti instrumen benar-benar mampu mengukur tipe kepribadian karir siswa, serta mampu memprediksi kecocokan pekerja dan peluang keberhasilan karir. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen riasat memiliki reliabilitas dan validitas yang baik, sehingga layak digunakan dalam layanan asesmen karir siswa sekolah vokasi. Instrumen terbukti mampu mengidentifikasi tipe kepribadian siswa, membantu menentukan pilihan karir, dan memprediksi kecocokan pekerjaan secara lebih akurat. Penelitian juga menemukan bahwa siswa yang memiliki pekerjaan sesuai tipe kepribadiannya cenderung lebih mudah beradaptasi, memiliki motivasi kerja lebih tinggi, merasa lebih puas dengan pekerjaannya, dan memiliki peluang keberhasilan karir yang lebih besar. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara tipe kepribadian dan pekerjaan dapat menyebabkan rendahnya kepuasan kerja, stres kerja, kurangnya motivasi, hingga kesulitan berkembang dalam karir. Baik, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen riasat merupakan alat asesmen karir yang efektif dan dapat dipercaya untuk siswa sekolah vokasi. Dengan reliabilitas dan validasi yang baik, instrumen ini dapat membantu siswa memahami potensi dirinya serta menentukan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Penggunaan riasat dalam layanan bimbingan karir juga penting untuk membantu siswa mempersiapkan masa depan kerja yang lebih tepat, produktif, dan sesuai dengan kemampuan serta minat yang dimiliki. Baik,
Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya yang membacakan hasil jurnal 3. Baik, saya akan mereview jurnal yang ketiga, yaitu asesmen pengembangan karir dan kerja pada pegawai PT. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuannya itu untuk mengetahui kesesuaian antara tipe kepribadian pegawai dengan posisi pekerja yang di tempat sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja. Yang kedua ada prinsip penelitian. Prinsip penelitian ini berdasarkan teori Holland yang menyatakan bahwa kecocokan antara kepribadian dan lingkungan kerja dapat meningkatkan kenyamanan, motivasi dan produktivitas kerja. Model Rice digunakan untuk memetakan nilai minat pegawai dengan perusahaan dapat menentukan posisi kerja yang lebih sesuai. Yang ketiga ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pegawai memiliki posisi kerja yang kurang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Dengan menggunakan asesmen Rice, perusahaan dapat membantu penempatan kerja yang lebih tepat sehingga meningkatkan efektivitas kerja pegawai dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari teori kelompok kami. Berdasarkan ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa teori Rice sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan maupun dunia kerja. Asesmen membantu individu memahami minat, potensi, bakat, dan kepribadiannya sehingga dapat menentukan pilihan pendidikan dan karir yang lebih tepat. Selain itu, kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan kerja dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja dalam keberhasilan seseorang. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.